3 tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024 dan wewenang Ketua PPS Pemilu sebagai contoh soal tes tertulis chat yang akan digelar beberapa hari lagi. Ada tugas umum dan khusus dalam kepesertaan panitia pemungutan suara, seperti pada 3 tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024 dan apa yang menjadi wewenang Ketua PPS Pemilu, karena untuk tugas, wewenang, dan kewajiban secara umum pun ada. Lalu apa saja yang menjadi 3 tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024 dan wewenang Ketua PPS Pemilu? Bisa jadi akan keluar saat tes tertulis chat PPS dan tes wawancara nanti. Dalam pengadaan Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2024 mendatang, KPU menggelar seleksi terbuka bagi umum. Pelamar bisa mendaftarkan diri melalui SIAKBA secara online dengan mengunggah beberapa dokumen pendaftarannya. Dalam pelaksanaannya nanti, pelamar akan melalui beberapa tahapan seleksi, seperti seleksi berkas, seleksi tertulis, dan wawancara. Sebagai antisipasi dalam menjawab soal terkait kepemiluan dan peran panitia dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak mendatang, wajib mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Bagi Anda yang nantinya lulus dan menjadi anggota panitia pemungutan suara, ketahui peran yang harus diketahui oleh Anda sendiri. Inilah yang Anda akan lakukan sebagai anggota PPS Pemilu dan Anda akan bertanggung jawab kepada ketua Anda. 1. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Selain 3 tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024, sebagai ketua yang menjadi pemimpin anggota Anda, inilah wewenang Ketua PPS Pemil. Ada 7 yang harus diemban, yaitu 1. Memimpin kegiatan PPS. 2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS. 3. Menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. 4. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain. 5. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK. 6. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Selain tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024 dan wewenang Ketua PPS Pemilu di atas, inilah yang harus dilakukan oleh PPS Pemilihan Umum, yaitu 1. Mengumumkan daftar pemilih sementara. 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK. 6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. 8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. 9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah 3 tugas dan kewajiban anggota PPS Pemilu 2024 dan wewenang Ketua PPS Pemilu.